الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اهتدى واتقى وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الآية. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan nikmatnya sampai saat ini kita semua dimuliakan Allah, beramal saleh, datang ke Masjid Nurul Watan untuk berzikir, beribadah, solat Jumat dan berbagai hasanat, kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kesampingkan perbuatan lain sehingga tak berdosa di saat Allah menyuruh taat. Semoga di dunia Allah muliakan hidup kita dengan kebaikan sampai meninggal nanti. Setelah wafat Allah muliakan dengan rahmatnya sehingga di dunia dan di akhirat kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam kepada Nabi Yuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya tak bertepi sampai akhir hayat. Dia mencintai umat. Di akhirat dia mencari kita untuk mengulurkan pertolongan demi umat yang dia cinta, yang kita entah pernah mencintai dia entah tidak. Maka saya menghimbau ma'asyiral muslimin, mari kita banyak selawat kepada Nabi Muhammad. Tanda pandai berterima kasih kepada Nabi kita, tanda bersyukur terhadap semua yang telah dipersembahkan oleh beliau kepada umat ini. Mudah-mudahan kita layak pula untuk berkumpul bersamanya, bersama orang yang mencintainya dan dicintainya di tempat terbaik di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini khatib mengajak setiap kita mari bertakwa kepada Allah. Makna bertakwa selalu takut bahawa yang kita buat tak sesuai dengan yang Allah mau. Karena Allah inginnya saat kita beramal di dunia, beramal sesuai yang Dia mau, baik keyakinan, amaliyah, akhlak, sesuai yang Allah mau. Jangan pernah berfikir dan berbuat tidak sesuai yang Allah mau. Itulah bertakwa. Maka ma'asyiral muslimin, saya mengajak diri saya dan kita semua, mari hidup ini lurus, benar, sesuai dengan yang Allah mau saja. Kalau kita ingin hidup ini tenang, senang di dunia dan di akhirat kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di pekan ketiga bulan Muharram. Maka saya mengingatkan saudara-saudara saya,
dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali sab'a. Kata Nabi, segeralah kalian berbuat amal, segeralah kalian berbuat kebaikan dan tinggalkan dosa. Jangan tunggu-tunggu esoklah, pekan depan, tahun depan, kalau sudah tua. Fahal tantaziruna illa faqran munsiya. Jangan tunggu, nantilah beribadah. Karena kita kalau sudah hidup susah, kalau sudah fakir miskin, Pak, jangankan sholat, memikirkan perut saja sudah pening, Pak. Jangan sampai tunggu-tunggu, akhirnya sudah hidup susah, miskin papa, tak punya apa-apa, baru ingin beramal. Sekarang, Pak, au ghinan mutghiya. Jangan sampai sudah kaya raya, makmur, dan kita sombong, lupa dengan Allah, baru berfikir nantilah beribadah saat sudah kaya. Jangan, Pak. Sekarang, Pak, orang kadang-kadang begitu Allah bukakan harta, kaya raya, makmur dia, bukan makin tawaduk, makin ingat, Pak, tapi makin lupa. Dengan Nabi bilang, sebelum kaya ia membuat kalian melampaui batas. Au maradan mufsida. Beramal sekarang, jangan tunggu sakit, tak bisa lagi berjalan ke masjid, mengangkat tangan takbiratul ihram saja tak mampu, baru pengen tahajud, pengen solat jamaah, pengen berbuat untuk umat Rasulullah. Kenapa tak dulu waktu kuat? Kenapa tak dulu waktu bujang? Waktu sedang prima, badan sedang hebat-hebatnya. Au haraman mufnida. Jangan tunggu, Pak, sudah tua, sepuh, mata sudah kabur, pendengaran sudah lemah, tangan sudah menggigil, kaki sudah tak mampu berjalan. Saya pengen haji, pengen umrah, saya pengen i'tikaf di Masjid Nurul Watan, saya ingin sholat jamaah. Pak, waktu kuat, jangan waktu sudah tak mampu, Pak. Au mayitan mujhiza. Sudah datang malaikat maut, sudah akan ajal tiba, sakarat menanti. Saya mau sholat tahajud, saya mau sholat jamaah, saya mau puasa. Terlambat, Pak. Jangan menunggu nanti besok, sekarang. Maka Nabi ingatkan, jangan sampai sudah miskin papa, sudah kaya lupa, sudah sakit tak mampu apa-apa, sudah badan tadi tua renta tak berdaya, atau sudah mau mati, ajal sudah di hadapan mata. Jangan. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Jangan sampai menunggu dajjal datang baru akan beriman. Sekarang. Kedatangan dajjal itu adalah kedatangan yang gaib, yang paling buruk yang ditunggu manusia. Karena orang kalau sudah berjumpa dengan dajjal, yang kuat iman pun akan kafir. Sehingga Nabi menggambarkan, di zaman dajjal itu bisa saja pagi hari beriman yang kuat, sore sudah kafir. Padahal dajjal itu, Pak, di keningnya tertulis kafir. Secara nalar enggak mungkin orang terkecoh. Yang mengajak kita kafir itu sudah dituliskan kafir. Ciri-cirinya sudah banyak jelaskan hadis.
Tapi saat itu Pak, masih banyak yang ikut Dajjal dan tak beriman kepada Allah. Celaka hidup. Kalau ada yang bertanya, apa mungkin? Kan sudah ditulis Dajjal, tertuliskan di kening Dajjal tulisan kafir, orang akan kafir juga. Mungkin. Nalarnya hari ini ada Pak. Tanya kepada para perokok, sudah dibuatkan iklan, merokok mematikanmu. Sudah dibuatkan gambar, lehernya berlobang, tapi perokok tetap merokok Pak. Kadang-kadang tak peduli. Di dekat dia ada anak kecil, perempuan hamil, itu anak kandung dia, apalagi anak orang. Jadi bukan mustahil orang di zaman Dajjal akan ikut Dajjal, padahal sudah ada peringatan di kening Dajjal, ini orang kafir yang mengajak kalian. Para perokok insyaAllah paham maksud saya ini. Maka masyarul muslimin, jangan tunggu Dajjal datang baru beramal. Awis sa'ah fasa'atu adha wa amar. Jangan tunggu Pak, kalau sudah kiamat baru beramal. Sekarang, hari ini juga, dari yang terkecil, dari diri kita. Jangan tunggu nanti kalau sudah masuk komunitas, kalau sudah ada jamaah, saya beramal. Enggak, sekarang Pak. Mati tak menunggu bapak soleh dulu Pak. Mati tak menunggu bapak baik dulu. Mati tak menunggu bapak hijrah dulu. Mati tak menunggu bapak sudah iman, sudah istiqamah, siap mati. Enggak. Yang tua mati, yang muda mati, yang sehat mati, yang sakit mati, yang marah bahaya mati, yang aman mati Pak. Di atas kasur pun mati Pak. Enggak mesti ikut medan perang baru mati. Maka Rasul mengingatkan, badiru bil a'mal, segera beramal. Perjalanan waktu ini sering tak terkira oleh kita, tak terasa. Tiba-tiba sekarang 1446, tiba-tiba ini sudah Jumat. Pekan lalu Jumatan masih di sini, pekan esok masih Jumat lagi Pak. Enggak terasa waktu berubah. Tapi hisabnya pasti Pak, ditanya oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Amal kita yang lurusnya, yang benarnya saja dipertanggungjawabkan. Bayangkan yang salahnya, bayangkan yang menyimpangnya, bayangkan yang sesatnya. Maka saya mengajak, mari kembali ke pangkal jalan. Kembali ke pangkal jalan dalam bahasa syariat, taubat. Taubatlah dengan iman yang sesungguhnya. Kenal Allah, yakin dengan Allah, tinggalkan keyakinan-keyakinan yang sesat, keyakinan-keyakinan menyimpang, keyakinan-keyakinan yang tak sejalan dengan yang Allah mau dan Rasulullah inginkan. Maka ma'asyiral muslimin rahmati Allah, di Masjid Nurul Watan, setelah subuh ada pengajian di akhir pekan. Setiap hari antara azan iqamah ada pengajian. Setelah maghrib ada pengajian setiap hari. Bagi yang ingin kembali kepada Allah, duduk-duduklah di majlis ilmu. Karena hanya orang yang belajar Islam kenal ajaran Islam. Hanya orang yang kenal ajaran Islam bisa berbuat sesuai dengan agama Islam. Hanya orang yang berbuat sesuai Islam, amalnya diterima oleh Allah yang mensyariatkan Islam. Begitulah taubat itu. Kalau pengen taubat tapi enggak sungguh-sungguh taubat, enggak dapat Pak. Pengen taubat tapi enggak belajar, itu hanya ada di lisan, hanya sekedar bahasa mulut, bukan kesungguhan taubat yang betul-betul diinginkan syariat. Saya jauh dari Nurul Watan, masih banyak masjid yang lain ada pengajian. Tak mesti di Nurul Watan. Di Pekanbaru masjid-masjidnya banyak pengajian. Ada yang subuh, ada yang zuhur, ada yang setelah maghrib, ada yang setelah isya. Kalau hati ingin belajar, tekad kuat, banyak tempat belajar, banyak
alasan untuk datang. Tapi kalau hati yang bermasalah, banyak alasan untuk tidak datang, Pak. Maka kaum muslimin rahmati Allah, mari kita jujur, penuhi janji, tepati kesetiaan kita kepada Allah, bahwa kita ini hamba Allah yang akan beribadah selalu kepadanya. Dulu orang Arab jahiliyah, Pak, mereka tak kenal dengan Allah, mereka sekutukan Allah, mereka mempunyai keyakinan-keyakinan bermasalah, keyakinan sesat, sehingga mereka tak terima kenabian Nabi Muhammad, tak menerima risalah Nabi Muhammad, ingkar kepada Allah. Oleh karena itu, kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Agama yang diajarkan Allah sudah disampaikan Rasulullah, firman-Nya sampai sekarang masih ada, hadis-hadisnya masih terekam sekarang dalam kitab-kitab hadis. Bahkan dengan kemajuan teknologi sudah dibuat online, bisa diakses di mana Bapak bisa, tinggal ilmunya. Dan ilmu, innamal ilmu bitta'allum, ilmu hanya akan didapat kalau belajar. Tak belajar jangan bermimpi dapat ilmu, Pak. Yang belajar saja belum tentu dapat ilmu, apalagi yang tak belajar. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, jangan ulangi kesalahan yang sama. Dan saya ingatkan, jangan salah persepsi dengan umat Nabi Muhammad. Karena ada orang yang salah persepsi dengan umat Nabi Muhammad. Contoh, Muhammad bin Abdul Wahhab yang diikuti oleh orang-orang Salafi Wahabi hari ini. Apa kata dia dalam kitab-kitabnya? Inna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin, lianna al-awwalina yushrikuna fil rakha wa yukhlisuna fi syiddah, wa musyriku zamanina syirkuhum daim. Kata dia, mengklaim, menuduh orang musyrik zaman sekarang lebih parah syiriknya dibanding orang musyrik di zaman Rasulullah berdakwah dulu. Kenapa? Orang musyrik Makkah, mereka menyekutukan Allah ketika waktu mereka sejahtera, lapang, senang. Kalau susah, ingat Allah. Orang musyrik sekarang, kata dia, lapang, sempit, susah, senang, musyrik terus. Yang disebutnya itu kita, Pak, yang sholat Jumat sekarang nih. Kemudian kata dia lagi, al-kuffarul ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbir. Orang musyrik yang diperangi Rasul dulu, dia meyakini Allah Tuhan pencipta, Tuhan pemberi rizki, Tuhan yang mengatur alam keseluruhan. Wa anna dzalika lam yadkhulhum fil Islam. Tapi keyakinan itu tak memasukkan mereka kepada Islam, Pak. Maka bapak-bapak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan, jangan punya persepsi seperti itu kepada umat Nabi Muhammad. Siapa yang dianggap musyrik itu oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan oleh orang Wahabi? Umat Rasulullah yang ziarah ke kuburan, umat Rasulullah yang berdoa di kuburan, umat Rasulullah yang membaca Quran di kuburan. Saya perlu ingatkan saudara dan kaum muslimin, umat Nabi Muhammad berdoa di mana saja mereka meminta kepada Allah. Tak ada yang meminta kepada selain Allah. Mau berdoa masuk masjid, keluar masjid, sebelum makan, setelah makan, mau masuk kamar mandi dan setelah keluar kamar mandi, di kuburan, di Makkah, di Madinah, di kendaraan, di mana saja mereka berdoa meminta kepada Allah. Tidak ada yang meminta kepada selain Allah.
Kalau ada yang menuduh orang ziarah kubur meminta kepada kuburan, kepada orang mati, itu dusta, fitnah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak orang yang pernah ziarah, jawab kepada orang itu, kami meminta kepada Allah. Siapapun umat Nabi Muhammad baca Quran di kuburan, mereka tidak sedang beribadah kepada mayat, kepada kuburan. Mereka karena yakin Al-Quran yang mereka baca adalah ajaran Quran, ajaran Rasul, bermanfaat untuk orang sudah meninggal, maka mereka bacakan Quran, sehingga ketika Quran dibacakan menjadi rahmat bagi orang yang telah meninggal. Karena orang meninggal tak bisa lagi beramal, yang bisa dapat pahala hadiah dari orang yang masih hidup. Kita ini kadang-kadang nalarnya sungsang, Pak. Kamu kenapa ketika mayat akan ditutup, melihat mayat kamu menangis? Jangan menangis, nanti mayat susah, nanti mayat diazab. Yang nangis orang hidup, yang diazab orang mati. Giliran baca Yasin, giliran baca Quran dengan tahlilan, zikir untuk orang sudah meninggal. Yang baca Quran orang hidup, Pak. Yang doa orang hidup, yang tahlil orang hidup. Tapi enggak sampai rahmat Allah itu pada orang mati. Giliran tangisan, yang nangis orang hidup, yang diazab orang mati. Pak, yang menyampaikan manfaat dan mudarat hanya Allah. Jika Allah bisa menjadikan tangisan orang hidup sebagai azab bagi orang mati, Allah lebih bisa menjadikan Quran yang dibaca orang hidup sebagai rahmat bagi orang yang sudah mati. Tuhan kita ini bukan Tuhan yang sadis, Pak. Bukan Tuhan yang hanya menyampaikan azab, tak menyampaikan rahmat. Bapak-bapak biasa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengakui Tuhan kita Maha Rahman, Maha Rahim, yang cinta dan kasih kepada kita. Rahmatnya, Pak, lebih luas daripada murkanya. Kita ini aneh, Pak. Ada gurunya meninggal, lalu sebagian jemaah yang tak bisa menyolatkan jenazahnya langsung datang ke kuburan dia, lalu disolatkan di kuburan dia. Solat itu tidak menjadikan orang yang solat musyrik. Dengan dasar, dengan alibi, ini sesuai hadis Rasul. Padahal, Pak, nalarnya sama. Orang yang solat itu orang hidup. Yang mendapat manfaat dari solat orang hidup tadi gurunya yang sudah mati. Jadi amal orang hidup manfaat untuk orang sudah mati berdasarkan perbuatan mereka yang mengingkari amal orang hidup tak sampai untuk orang mati. Kalau ngomong itu, Pak, jangan kontradiksi dengan diri sendiri. Itu orang menggigau yang cuma bisa seperti itu. Orang berfikir, orang berakal, orang bernalar, berfikir sebelum bercakap, sehingga dengan sampai bercakap dibantah oleh cakap sendiri. Orang berakal enggak begitu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Ahlus Sunnah kita nih mesti husnuzan dengan saudara kita yang lain. Kenapa? Dia yang sholat, Pak, dia yang berdoa, dia yang baca Quran yang Bapak tengok. Dia kalau sholat membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya hanya ibadah kepada Allah, hanya meminta kepada Allah. Dia, Pak, dalam sholat membaca Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sama dengan Bapak. Dia mengakui solatku, ibadahku, semua yang aku buat dalam hidup dan matiku dalam rangka tunduk taat ikut kepada yang Allah mau, dipersembahkan hanya karena ketaatan kepada Allah, mengharap pahala dan balasan dari Allah saja. Dia sama dengan kita, Pak. Maka jaga-jaga betul lisan. Jangan mudah bercakap menuduh orang
karena salah persepsi. Apa ada dalilnya boleh berdoa di kuburan? Bukan satu lagi Pak, banyak dalilnya Pak. Dalil Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada aku kabulkan doa kalian. Enggak dibatasi Pak, doa itu di masjid Pak, di mana saja selama tempat yang layak berdoalah kalian. Dalil kedua, Nabi mengajarkan Sayyidah Aisyah kalau datang ke kuburan bacalah doa, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, dan seterusnya. Nabi tak mungkin mengajarkan doa kalau doa itu salah, berarti doa itu benar. Diajarkan kepada istrinya, Nabi tak mungkin menyesatkan istrinya. Masa Nabi mengajarkan yang salah Pak? Sampai sekarang kita masih mengamalkan itu Pak. Asal lihat kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau ada yang tak mengamalkan, berarti dia enggak tahu dengan ajaran agamanya, bukan ajaran agama yang enggak ada. Dalil yang ketiga Pak, Rasul setiap pagi dan sore keluar dari rumahnya ke pemakaman Baqi' yang ada di samping Masjid Nabawi. Apa kata Nabi? Allahumma arham li ahli al-Baqi', ya Allah, rahmati setiap orang yang dimakamkan di pemakaman Baqi' ini. Dalil keempat terakhir, dalam surah Al-Hasyr ayat 10 Allah katakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Orang-orang yang hidup di masa Rasul, mereka mendoakan orang beriman yang telah mati sebelum mereka. Kata mereka, ya Allah ampuni kami dan orang-orang yang telah mendahului kami yang beriman. Pak, Quran enggak mungkin memuji perbuatan salah. Quran itu memuji dan mereka mengingatkan kita perbuatan benar. Secara tak langsung suruh kita juga berbuat yang sama. Maka berdoa di kuburan itu dalilnya Quran dan Sunnah. Ada lagi perbuatan sahabat Nabi Pak. Waktu di Madinah, qahata fil Madinah qahtan syadida. Di Madinah itu panceklik Pak, panjang sampai kering. Sehingga ada sahabat yang tak disebutkan namanya datang ke kubur Nabi. Ya Muhammad, istasqi min Allah. Muhammad, tolong mintakan kepada Allah agar hujan diturunkan. Fa innahum qad halaku. Ni orang Madinah hampir mati semua ni Muhammad. Tolong minta kepada Allah agar diturunkan hujan. Fa ata fil manam. Nabi datangi orang yang berdoa tadi di dalam tidurnya. Mimpi orang yang minta kepada Nabi tadi. I'ti Umar waqri alaihi salam. Coba datang ke Umar, sampaikan salam saya, kabarkan, wa akhbirhu, kasih tahu dia, kalian akan dikucuri hujan. Pak, sahabat Nabi minta ke Nabi di kuburan Nabi Pak. Apa musyrik sahabat Nabi? Apa tidak tahu ajaran Rasulullah yang sahih? Jelas di redaksinya Pak, istasqi li ummatik, mintakan agar dikucurkan hujan untuk umatmu. Ini di masa Khalifah Umar Pak. Itu artinya Rasul sudah meninggal. Setelah Rasul meninggal, Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar baru Umar jadi Khalifah. Bukan Rasul hidup Pak. Biar tambah yakin Pak, nanti buka surah An-Nisa ayat 64. Kata Quran, walladzina ja'u min ba'dik walladzina walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Mereka ketika berdosa datang kepada engkau Muhammad, lalu minta ampun kepada Allah, dan engkau pun mintakan ampun untuk dia, Allah pasti ampunkan dosa-dosa dia.
Allah mengampunkan dosa orang berdosa dari 3 syaratnya. 1, datang kepada Rasul. 2, dia minta ampun di hadapan Rasul, minta ampun kepada Allah di hadapan Rasul. Yang ketiga, Rasul pun mintakan ampun untuk dia. Itu Quran cerita, Pak. Sebagai informasi, Quran itu ayat yang berlaku sampai kiamat nanti, bukan semasa Nabi hidup. Itu maknanya mendatangi Nabi berdasarkan penjelasan Quran bisa semasa Nabi hidup dan setelah Nabi meninggal. Kalau Nabi hidup datang ke Madinah, Nabi meninggal datang ke kuburan Nabi di Madinah. Jangan mudah menuduh orang musyrik, karena Quran dan hadis justru menjelaskan di balik atau bertentangan dengan yang kita sangkakan kepada saudara kita. Di akhirat, Pak, banyak orang nanti mencari bapak karena di dunia dituduh dia musyrik dan kafir. Dia tuntut di hadapan Allah. Sebelum mereka menuntut, jaga-jaga lisan, Pak. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak bertanya, banyak-banyak diam kalau enggak tahu, agar jangan sampai susah di akhirat, susah di dunia. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa ta'alika ala asrafi ibadika sayyidina maulana Muhammad wa an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المجاهدين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخوان المستضعفين في رفح. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين وأشغل الظالمين بالظالمين
وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم من فضله وأقم الصلاة.